Pemirsa, hingga saat ini keluarga dari almarhumah Dini terus mencari keadilan dengan berbagai melancarkan upaya hukum. Untuk itu kami ajak Anda pemirsa untuk berdialog di pagi hari ini. Sudah ada Dimas Yehamura yang merupakan kuasa hukum korban almarhumah Dini. Selamat pagi Mas Dimas. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Kemudian kita juga akan menghadirkan kakak dari almarhumah Dini yang bernama Iman, nanti akan segera bergabung. Kemudian melalui daring sudah bergabung bersama kami Alex Adam Faisal yang merupakan Humas PN Jawa Timur. Selamat pagi Pak Alex. Selamat pagi. Pagi Mbak. Pagi Mbak Vera, pagi Mbak Maria, pagi Pak Dimas. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian kita Pagi, juga Pak. sudah Selamat bergabung pagi. melalui daring ada Taufik Basari, anggota Komisi 3 DPR RI yang hingga saat ini Komisi 3 terus begawal kasus hukum yang dilakukan keluarga korban terhadap Ronald Tanur. Kita akan tanyakan terlebih dahulu kepada Pak Alex. Pak Alex, artinya hingga saat ini salinan putusan ini akan kapan diberikan kepada Kajari saat ini? Baik, pagi semua. Terhadap putusan yang seperti yang ditanyakan, dimintakan oleh pihak Kajari. Sejak kemarin itu putusan itu sudah bisa di-upload dan sudah bisa di-print atau juga sudah bisa diambil ke Pengadilan Negeri Surabaya. Memang sejak hari hari ini hari Selasa ya, hari ini ya. Sejak hari Rabu, kemarin Pak. sudah saya tanya. Ya, halo. Tuh ini hari Rabu ya. Sejak Hari hari Rabu, Senin ya. itu sudah saya sampaikan kepada pihak IT Pak Mahmud, apakah ini sudah masuk atau belum. Mereka menyatakan sudah masuk Pak. Tapi memang ada kendala Pak. Ada kendala sehingga kan ini SIPP ini kalau secara lokal, secara internal kami bisa kami baca, tapi secara ini kan nanti kaitannya linknya dengan direktori di Mahkamah Agung. Nah di sini yang jadi kendala. Tetapi kalau per hari ini ya bisa diambil, dari kemarin juga sudah bisa diambil atau juga bisa diupload atau diunggah oleh para khususnya untuk kejaksaan, orang masyarakat juga sudah bisa membacanya. Mudah-mudahan. Baik. Oke, tapi apakah juga ada tidak sih Pak kemudian surat ya pemeriksaan terhadap Hakim Damanik tersendiri? Iya. Dari mana Mbak? Akan ada investigasi tidak yang dilakukan atau kemudian Humas PN sempat menerima tidak surat pemeriksaan untuk Hakim Damanik, ada tidak Pak? Oh, sampai saat ini kemarin kan juga sudah ada pertanyaan-pertanyaan juga bahwa apakah ada pemeriksaan atau permintaan baik dari internal kami. Internal kami kan Badan Pengawasan Mahkamah Agung Mbak ya, untuk melakukan pemeriksaan. Belum ada dari eksternal Komisi Yudisial juga belum ada untuk melakukan klarifikasi atau permintaan untuk pemeriksaan, belum ada sama sekali. Per hari ini ya, sejauh ini belum ada ya. Baik, Pak Alex, tapi begini, ketika ada etika dan perilaku dari hakim yang menjadi sorotan, artinya tindakan saat ini yang dilakukan PN sudah adakah atau memang menunggu dari hukum, strata hukum yang jauh lebih tinggi? Jadi kita secara sistem begini Mbak, kita ini kan satker yang terbawah. Artinya yang berhak untuk melakukan pemeriksaan adalah di atas kami. Nah, di dalam Mahkamah Agung yang berhak untuk melakukan pemeriksaan adalah Badan Pengawasan. Badan Pengawasan juga bisa juga mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi selaku korpos kawal depan di suatu pengadilan di suatu di investigasi internal Pak, ada atau tidak Pak? Tidak ada, belum ada. Jadi untuk sampai saat ini belum ada, karena untuk melakukan pemeriksaan itu biasanya ada laporan atau ada pengaduan seperti itu. Sehingga dari laporan pengaduan itu akan diturunkan tim atau suatu investigasi. Sampai sekarang belum ada internal. Oke, iya. PN Surabaya sendiri menganggap putusan ini sebenarnya putusan yang biasa atau seperti apa Pak? Ini kan suatu proses hukum, Mbak. Suatu proses hukum itu di setiap perkara itu pasti ada hal-hal seperti ini. Ada juga yang dibebaskan, ada yang juga yang dihukum. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini, apabila terhadap putusan ini
tidak sesuai. Kalau di suatu pidana, artinya ya pihak penuntut umum yang mewakili negara ya silakan melakukan upaya hukum. Jadi Baik, bukan hanya ini saja apanya suatu proses hukum yang harus menjadi upaya hukum. Tapi ini kalau misalkan baik. korban yang diwakili oleh jaksa tidak sependapat ya silakan melakukan upaya hukum. Demikian. Baik. Hingga saat ini PN Surabaya belum melakukan investigasi secara internal dan masih terus menunggu dari proses hukum jika memang sudah akan dilakukan. Tapi kita tanyakan kepada Mas Dimas untuk saat ini seperti yang kita ketahui bahwa dari hakim yang menyatakan bahwa ada alkohol yang menyebabkan kematian itu sendiri. Kalau dari pihak keluarga ini seperti apa menyampaikan bahwa itu tidak benar kemudian masih terus mencari keadilan hingga saat ini? Iya. Pada dasarnya dalam suatu proses peradilan, Mbak, ya, kita harus berbasis pada analisa yuridis. Ya. Jika kita kaitkan dengan suatu proses hukum yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya, ya, terutama terkait permasalahan ini yang menjadi konsentrasi publik, artinya perhatian publik. Di sana seharusnya ada peran proaktif dari Ketua Pengadilan Negeri untuk dapat mengawasi juga secara internal tentang proses persidangan yang ada di sana. Dan saya melihat selama persidangan ini berlangsung di Surabaya itu tidak terjadi. Dan saya melihat dalam proses-proses persidangan seperti yang saya sampaikan di berbagai media, sikap dari perilaku hakim yang intervensis, tendensius itu juga pernah kami sampaikan di dalam aksi-aksi yang sudah kami laksanakan di depan Pengadilan Negeri Surabaya, dan kami sampaikan juga kepada Pak Alex selaku Humas melalui tim saya yang juga melakukan aksi. Beberapa kali dari Humas mengatakan akan mengatensi kasus ini. Artinya jika memang serius ya, ada keseriusan untuk mengatensi dan memperhatikan kasus ini, seharusnya di sana juga dipertimbangkan adanya fakta-fakta yuridis yang sudah disajikan oleh pihak jaksa penuntut umum. Paling tidak seperti tadi, investigasi internal maksud Anda seperti itu. Iya. Bukan hanya investigasi internal, artinya dalam proses persidangan yang berjalan itu ada perhatian dari kepala pengadilan negeri. Karena ada aturan di keputusan dari Pengadilan Negeri Surabaya begitu iya, ya? karena dalam pengadilan negeri itu ada ketua pengadilan negeri. Ketua pengadilan negeri punya hak untuk juga melihat bagaimana proses peradilan yang berada di wilayah hukum tempat dia menjadi ketua. Dan itu yang Anda tidak lihat hingga saat ini ya. Pak Alex, respon Anda Pak Alex, harusnya ada juga Pak investigasi internal. Ya seperti saya sampaikan loh ya, bahwa kita hakim ini terikat dalam suatu kode etik bahwa kita tidak bisa mencampuri atau menilai suatu perkara yang disidangkan oleh rekan-rekan hakim. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Dimas ya, kita sudah sampaikan kepada Pak pimpinan kami, tapi pimpinan kami memantau hanya sebatas kewenangan seperti itu, tapi dia untuk mengintervensi dia mengatakan tidak bisa karena ini adalah kewenangan dari suatu majelis hakim untuk melakukan persidangan, dan ketua juga tidak akan mencampuri mengintervensi terhadap perkara tersebut. Demikian. Baik, sebelum kita juga nanti akan tanyakan kepada kakak dari almarhum Mahdini, kita juga akan mendalami dari Komisi 3 DPR RI yang terus mengawal kasus bebasnya Ronald Tanur dari dakwaan jaksa. Tapi nanti kita akan tanyakan kepada Mas Tobas, usai jeda kami segera kembali.